Ya itu saya. Hai guys, ketemu lagi sama saya dan teman saya. Ini dia penakluk apa? Makhluk halus. Wow, nanti kita bakal cerita-cerita dengan Putri. Tungguin aja guys, cekidot. Guys, kali ini saya sudah bersama teman saya, yaitu Putri. Jadi hari ini kita bakal cerita tentang horor guys. Kalian pasti penasaran kan cerita horor Putri Ayunda waktu dia ngekos di kosannya. Jadi ada beberapa atau banyak nih ceritanya? Sebenarnya sih banyak, cuman aku mau ceritain dikit aja. Oke, durasi kan? Jadi langsung saja kita cerita. Oke, langsung saja Mbak Putri, langsung saja ke ceritanya. Mulai nih Bu, ya mulai dong. Jadi aku itu ngekos di luar kota dari kota aku. Jadi aku bukan tinggal di kota aku, ngerti kan? Ya karena dia mahasiswa guys, Iya, jadi ngerantau. aku mahasiswa jadi merantau. Jadi ini kos pertama aku di kota Pontianak. Jadi ini kos di wilayah yang terkenal banget di Pontianak. Sebutin ya kotanya ya, tapi nggak aku sebutin nih kosnya di mana. Jadi yang tahu juga jangan disebutin ya aku ngekos di mana, please. Lalu ceritanya ini yang pertama kali nih, itu kan kos baru. Jadi aku itu orang pertama yang nempatin kamar kos aku. Kan ibu juga ngekos di situ Iya, kan? tapi aku lebih pertama. Nah, dia lebih pertama, aku yang ketiga. Yes. Jadi orang kos itu tuh udah tahu dengan aku tuh penakut banget. Jadi aku waktu masuk situ aku udah bilang sama orang-orang yang di kos itu kayak aku tuh penakut. Jadi kalau misalnya malam-malam nanti aku berlari atau aku teriak itu wajar aja gitu kan. Karena aku ya penakut gitu. Sering berlari? Iya, dari WC ke kamar, Bu. Oh. Iya. Lalu cerita yang pertama nih. Di kamar, aku kan kamar nomor 7. Jadi ada kamar nomor 4, kalau tidak salah tuh dia kamar nomor 4. Hari itu dia itu bawa keluarganya, jadi ada ibunya sama adiknya tuh tinggal di situ untuk malam itu aja. Jadi aku tuh kan karena aku penakut, jadi aku tuh takut kalau mau tidur awal. Biasa kalau tidur awal tuh malam-malam tuh bangun kan. Jadi aku biasa tidur tuh jam 2 atau jam 3 gitu. Jadi malam itu dari jam 11 tuh ada bunyi kayak orang tuh mukul lantai tapi kayak pakai sendal, jadi bunyi itu nyaring banget. Dan kamar aku tuh kan di atasnya tuh ada bolong gitu. Nanti digambarin sama dia ya kondisi kamar kos aku kayak gimana. Ya pasti. Nah kayak Pasti. gitu ya. Jadi tuh bunyinya tuh nyaring banget. Jadi aku pikir tuh kayak oh mungkin adiknya gitu kan main. Aku lagi masih nonton YouTube tuh pakai laptop kan. Jadi aku kurang peduli dengan bunyi itu. Lalu sekitar 30 menit lagi kemudian ada lagi bunyinya kayak gitu kan. Jadi sekitar 30 menit kemudian tuh ada bunyinya lagi dan aku tuh masih kayak yang ya udah gitu, nggak peduli gitu kan. Aku masih nonton tuh. Lalu tiba-tiba nih aku baru sadar bunyi itu masih nyaring tuh kayak betul-betul orang mukul lantai tuh pakai sendal plastik gitu kayak bukan puk tapi buk gitu. Kayak gitu nyaring banget, kalau puk tuh nggak nyaring. Nah kayak gitu nyaring banget pokoknya bunyinya kan. Jadi pas yang bunyi itu tuh lalu aku ngecek laptop kan, ngecek jamnya. Setelah itu aku baru sadar itu tuh udah mau jam 1:30. Jadi aku kayak mikir kan kayak ih ini nih bukan adik kakak yang kamar nomor 4 gitu kan. Jadi kayak jadi ini siapa gitu dari jam 4 gitu kan. Jadi malam itu aku ketakutan, aku udah bisa tidur. Jadi tidak tahu aku tidurnya jam berapa. Paginya aku tanya tuh sama yang kakak kamar nomor 4 tuh kayak yang kak gitu kan, semalam adik kakak tidur jam berapa atau kakak tuh tidur jam berapa, pokoknya dalam kamar kakak tuh tidur jam berapa gitu kan. Aku tanya kayak gitu, ternyata dia bilang tuh dia tidur sekitar jam 10-an. Dan waktu itu tuh di kondisi di kos itu masih 4 kamar. Dan yang kamar nomor 4 nih ya kamar kakak itu kan. Kamar nomor 7 itu yang si siapa? Bukannya kau 7? Bukan, aku nomor 4. Jadi kakak tuh nomor berapa? Kakak tuh nomor berapa sih? 1, aku 1, 2,
3, 4, 5, 6 kali. Oh, nomor 6. Iya, Oke, maaf ya nomor guys, enam, aku guys. nomor 4, kakak itu nomor 6. Jadi itu kan kamar 1 kan ini dia nih kan. Kamar 1 tuh jauh di depan kamarnya. Jadi nggak mungkin dia. Habis itu kamar nomor 7 itu depan kamar aku. Sedangkan kamarnya tuh full ketutup. Jadi dan dia pun orangnya awal kan tidurnya kan karena dia dari kampung. Jadi terbiasa tidur tuh awal, dia bilang kayak gitu. Lalu ya tinggal kamar kakak itu kan yang nomor berapa, jadi nomor 6 tuh. Aku tanya ke yang keluarganya itu tidur jam berapa atau kakaknya tuh tidur jam berapa gitu kan. Ternyata tuh malam itu dia tidur sekitar jam 10-an. Jadi tuh ya sekitar jam 11 tuh aku sendiri yang masih bangun. Jadi nggak tahu itu bunyi apa, tapi itu nyaring banget dan rasanya tuh memang di tengah-tengah ruangan. Dan tengah-tengah ruangan itu ya depan kamar kakak itu, kakak nomor 6 di rumah itu. Udah Itu cerita yang pertama tuh. Lanjut gak nih? lanjut dong, harus nih. Tadi kan udah tentang sendal. Ini sekarang mungkin lebih seram lagi nih, Iya, guys. tentang sepatu kan. Oh. Enggak sih. Lalu nih Sepasang sepatu. cerita kedua. Jeng jeng. jeng. Jadi ya pokoknya tuh sama aku kuliah, aku tuh tidurnya selalu malam. Ada nih orang baru masuk ke kamar nomor 5. Dia tuh kuncinya itu ada lonceng. Tahu kan? Tahu. Nah, jadi setelah dia tinggal di situ, aku tuh sering banget dengerin suara lonceng malam-malam. Dan ternyata pagi-paginya aku nanya kayak, kau semalam pulang sekitar jam 1 atau jam 2 gitu kan. Lalu dia tuh bilang kayak, enggak kok, aku tidur di kamar di kos teman aku yang lain. Nah, kayak gitu. Jadi tuh kayak, itu bunyi lonceng siapa gitu kan. Dan ini cerita yang benar-benar yang kayak yang aku sampai sekarang tuh takut banget gitu kan. Dan itu kejadian yang paling banyak gitu. Malam itu teman aku tuh tidur di kosan aku. Dia tuh baru pertama kali tidur di kosan aku. Dan kami tuh pulang jalan sekitar jam 1. Jadi baru pulang gitu kan. Tiba-tiba pas malam itu tuh, pas kami lagi ngomong, tiba-tiba tuh dari kamar dari ruangan sebelah tuh kayak bunyi orang nendang. Kayak dinding tuh kayak yang betul-betul orang nendang gitu, kayak bong kayak gitu. Jadi tuh dia, kawan aku langsung panik kan, kayak ih ting apa tuh orang sebelah kayak gitu kan. Aku tuh udah panik sendiri. Lalu aku cuma bilang gini, oh mungkin itu kali, aku bilang kan kayak oh mungkin dia lagi main atau lagi gimana gitu kan, jadi kakinya ketendang ke dinding gitu kan. Udahlah biarkan aja kayak gitu kan. Lalu rumah sebelah tuh ribut banget sih, bayangkan itu udah tengah malam, rumah sebelah tuh ribut banget, kayak ribut banget, kayak ada acara keluarga gitu, kayak bunyi meja, bunyi orang ngomong kayak gitu banyak gitu kan. Lalu dia bilang kok rumah sebelah jam segini masih belum tidur katakan. Lalu aku jujur aku udah takut tuh kan, jadi aku cuma bilang kayak gini, ya orangnya memang kayak gitu gitu kan. Lalu terakhir bunyi yang didengar tuh apa, bunyi lonceng yang kerincing kayak gitu kan. Lalu dia bilang itu siapa katanya kan, bunyi itu nyaring banget dan lama gitu kan. Itu siapa, dia bilang. Lalu aku udah kayak itu udah agak yang mending gitu kan, kayak oh teman kamar kos lain gitu kan. Jadi kayak aku bilang kayak oh itu kamar kos lain kayak gitu kan. Udah nggak peduli, nggak usah dipedulin gitu, jadi kita tidur aja gitu kan. Padahal tuh malam itu aku tuh takut banget. Aku tuh nggak mau cerita sama teman aku, takutnya dia takut dan aku jadi makin takut gitu kan. Jadi aku biarkan aja, dia nggak tahu. Jadi tuh sebenarnya sebelah kamar aku tuh itu tuh nggak ada kamar. Jadi sebelah kamar aku tuh WC, kanan kiri kamar aku tuh betul-betul cuma WC. Jadi tuh yang pas bunyi kayak yang bunyi orang nendang tuh, itu tuh aku udah panik sebenarnya, kayak aku pun terkejut gitu kan, kayak itu siapa gitu kan. Nggak mungkin mereka kayak yang di WC tiba-tiba nendang dinding jam 1 atau jam 2 gitu kan, buat apa kayak gitu kan. Lalu itu aku udah takut banget sebenarnya kan, cuma aku masih belum mau cerita tuh sama teman aku. Jadi selanjutnya tuh yang bunyi ribut di rumah sebelah. Aku cuma bilang ke teman aku kayak ada yang mungkin memang kayak gitu kan, ribut kan. Sebenarnya itu rumah itu tuh kosong. Wow. Kamu tahu kan rumah itu kosong kan? Iya guys, rumah itu kosong. Iya kosong, dan rumah itu tuh berantakan sekali gitu. Dan jujur selama aku tinggal di situ itu tuh nggak pernah sebenarnya bunyi-bunyi yang apapun di rumah itu. Cuma malam itu ya. Dan selanjutnya itu nggak pernah lagi bunyi orang ribut. Cuma malam itu aja kayak gitu. Makanya aku tuh sebenarnya malam itu aku takut banget kayak gitu. Lalu yang terakhir bunyi lonceng. Sebenarnya bunyi lonceng tuh aku nggak takut malamnya kan, karena aku pikir itu teman kan, teman kamar kos lain gitu kan.
Lalu paginya tuh aku ketemu dia pas ngantarin teman aku pulang tuh kan, aku ketemu dia. Aku tanya kayak gini, semalam kamu itu ya pulang jam 1 atau jam 2 ya, aku bilang kayak gitu kan. Ternyata malam itu dia tidur di kos lain. Jadi Kesimpulannya, dia tuh nggak ada. Jadi aku nggak tahu itu bunyi lonceng dari mana. Dan yang lagi itunya bunyi lonceng ini ya menurut aku sih masih berkaitan gitu kan. Pernah aku tuh keluar dari kamar, aku tuh ninjak lonceng. Jadi aku ambil kan, itu tuh memang betul-betul lonceng besar kayak gini. Itu aku ambil dan dia tuh kondisinya udah bekarat. Sebenarnya sih itu mungkin bisa jadi kayak entah lonceng apapun gitu kan. Cuman karena aku sering dengar bunyi lonceng malam-malam dan aku dapat itu depan kamar aku, jadi aku kayak mikir yang kayak mungkin ini pertanda kayak gitu kan. Jadi lonceng itu aku simpan. Tapi aku nggak tahu sekarang aku nyimpannya kemana. Cuman yang jelas waktu aku dapat tuh aku simpan kayak gitu. Udah, itu ceritanya. dan nanya lonceng itu punya siapa? Enggak, aku tanya tuh sama kamar-kamar yang lain kan. Termasuk kamu nggak mungkin kan punya kan. Nah, jadi aku tanya yang lain. Jadi mereka tuh bilangnya udah ada lonceng itu. Udah gitu loncengnya udah bekarat. Betul-betul bekarat. Oke. Kejadian paling seram kan ada lagi satu lagi kalau nggak salah. Oh, iya aku lupa yang itu. Jadi kondisinya itu tuh kan aku 2019 aku itu ikut tes TAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Jadi itu tesnya itu setelah seminggu setelah UAS. Jadi teman-teman yang lain tuh udah pulang kampung. Jadi kondisi di kos itu tinggal aku sendiri. Dan malam itu aku tuh nggak takut. Aku dari dapur kan. Jadi di sebelah kamar aku tuh ada kaca dan depan kaca itu dapur. Jadi dekat kamar aku tuh paling belakang. Sebelahnya tuh kaca, lalu depannya tuh dapur gitu kan. Jadi pas aku tuh ke dapur, aku lupa aku ngapain di dapur. Jadi kebiasaan aku ataupun kebiasaan orang yang ada di kos itu pasti kalau lewat cermin itu pasti berkaca kan. Yes, pasti berkaca dulu kan. Nah jadi pas saat itu tuh aku lihat situ kan, aku tuh berkaca kayak gini. Lalu tiba-tiba tuh biasanya kan ya kaca ya muka kita aja gitu kan. Cuma pas hari itu tuh ada orang lain yang berkaca juga dengan aku gitu. Dia di sebelah aku kayak gini, perempuan. Yang aku ingat tuh rambutnya tuh panjang, tapi enggak yang panjang kayak kuntilanak yang panjang sampai ke bawah tuh enggak. Kan ya kaca ya cuma sampai sepinggang gitu kan nampaknya kan. Dan rambutnya tuh sampai segini ya, enggak terlalu panjang. Tapi mukanya tuh hitam. Mukanya cuma hitam. Jadi aku enggak tahu bentuk mukanya tuh kayak gimana. Tapi yang jelas itu tuh mukanya tuh cuma hitam. Dan aku terkejut gitu kan. Jadi pas saat itu tuh aku takut, tapi aku tuh masih kayak nyoba yang kayak tenang kayak gitu kan. Jadi aku langsung kayak nampak, aku langsung lari ke kamar aku, ngambil jaket, aku langsung bilang kayak enggak takut kayak gitu kan. Lalu aku keluar, aku naik motor keliling kota Pontianak malam itu. Karena aku sendiri. Iya, aku sendiri. Di kos? Di kos. Wow. Kondisinya aku lagi sendiri di kos waktu itu kan. Jadi aku keliling kota Pontianak karena teman yang lain udah balik kampung. Jadi mau nggak mau kan aku balik lagi ke kos. Yeah. Jadi malam itu ya aku balik lagi. Cuma yang kayak yang tengah malam itu kayak ada bunyi yang di belakang tuh kan ada jendela kan. Nah anehnya tuh aku tuh nggak pernah dengar apapun dari jendela itu. Tapi malam itu, bukan malam itu aja sih, pokoknya setiap aku sendiri di kos, aku pasti dengar ada bunyi dari jendela itu. Kayak jendela yang kayak mau dibuka gitu ya, geduk gitu malam-malam. Wow. Tapi kondisinya pasti selalu aku lagi sendiri. Kalau ada orang lain di kos tuh aku nggak pernah dengar. Tunggu aku sendiri gitu di kos itu baru aku dengar bunyi yang kayak geduk jendela belakang. Itu aja. Oh itu aja ya. 11 menit aku cerita. Oke, guys, ternyata sampai di situ cerita Mbak Putri. Iya. Serem nggak? Serem kan yang cerita yang. Awas nggak serem ya, aku takut loh. Pokoknya komen serem. Harus komen serem, tolong ya. Jadi buat yang kalian ngekos, Pilih hati-hati. Aku nggak mau nyebutin kosnya ya, dan yang lain yang tahu kosnya di mana jangan sebutin. jangan disebutin. Iya, nanti aku digigit sama bapak kosnya. No. Oke guys, gitu aja cerita dari kita. Jadi stop
Dah. Tolong jangan. Jadi jangan lupa di subscribe, di like, komen. Nggak perlu di komen sih guys. Komen aja guys. Bilang Tapi dia boleh putri sih. cantik. Ya boleh, Risa cantik juga boleh. Jadi jangan lupa juga di unsubscribe punya Putri. Jadi begitu guys. Dadah guys.